Baiklah, selanjutnya kita masuki acara inti pada malam hari ini, yaitu ceramah agama dan sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Maulana Hidayatullah DSJ TKSD. Kepada Al-Ustaz dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Duri, singgah sebentar membeli nasi. Apa tanda kita umat Nabi? Ucap salam ke ganti diri. Karena nampaknya salamnya kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, mudah-mudahan Allah berangkatkan tahun ini haji dan umrah, mudahkan segala hajat-hajatnya, disembuhkan segala penyakitnya, ditebalkan isi kantongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan syukur kepada Allah. Dialah Allah Ta'ala yang telah berikan nikmat kepada kita. Nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-Nya. Allah Ta'ala berikan nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan. Mungkin ini acara sudah lama kita rancang, ya Pak Bu. Sudah dikirim surat undangan, sudah dikirim di WA grup, WA musola, WA RT. Tanggal 24 April kita mengadakan halal bihalal di musola Ibadur Rahman Ba'da Isya. Saya ada 3 kali kena SMS. Jangan lupa Ustaz, jangan lupa, insyaallah Pak. Makanya tadi orang pertama datang lagi. Sudah disebar, sudah dikirim, sudah diinfokan, sudah dielankan. Tetapi hidayah milik Allah Bapak dan Ibu. Datang ke masjid ini perlu hidayah, bukan perlu kekuatan fisik. Banyak yang sehat, banyak yang kuat, banyak yang punya kekuatan kendaraan, tetapi tidak dipilih datang ke musola kita. Maka kita bersyukur malam ini Allah pilih kita. Allah mudahkan langkah kita. Walaupun lama makan tak apa-apa ya.
Yang berat nih bapak nih yang merokok nih ha. Lama ceramah ustaz kau. Lah 2 batang alun nabi alun itu selesai nih. Kopi ndak lodo. Kalau lodo kopi cocok lah tuh. Lama-lama warna lagi nih. Maka kita bersyukur Allah pilih kita datang. Kalau kita bersyukur bapak dan ibu datang ke musola kita nama Ibadur Rahman. Kalau Abdullah itu hambanya Allah. Kalau ibad, kalau Abdul satu ibadah. Kalau Ibadur Rahman, orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Ar-Rahman. Mudah-mudahan kita yang datang malam ini betul-betul Allah jadikan Ibadur Rahmannya Allah Ta'ala. Setelah hari ini masjid musola kita ini semakin ramai. Jangan ketika Ramadan ini ramai. Atau halal besok subuh kembali ke setelan pabrik. Yang datang ke masjid yang musola itu cuma jemaah ori lagi. Uban lah banyak, batagua gigi lah banyak, gugua duduk lah banyak, maunjua mato lah banyak, kabu-kabu kulit lah banyak, kandua. Makanlah segetik bu. Yang banyak ke pintu kubu aja cuma musola ini. Apakah setiap tahun kita peringati halal bil halal? Adakah ini seperti adat istiadat kebiasaan saja? Kalau cuma itu bapak dan ibu, besok tahun depan tak usah lagi Pak Ketua buat halal bil halal. Kalau sekedar mabiabin kue makan-makan saja, habis itu kita pulang bubar, tidak ada efek, tidak ada hikmah dan apanya. Pelajaran bagi kita. Apa maksud kita berkumpul silaturahmi di musola ini bapak dan ibu? Kita inginkan bagaimana setiap 5 waktu sholat ini orang Islam semangat datang ke masjid. Semakin bertambah jemaah musola kita dengan kita silaturahmi malam ini, maka bertambahlah jemaah musola kita dengan jemaah yang baru. Insyaallah Pak. Abang perlu Pak RT katakan aku tidak akan terima tanda tangan kalau tidak di musola. Besok chatting-ol Pak RT di WA grup RT komplain tuh. Ala lain lo Pak RT ko gini kayaknya. Kenapa Bapak dan Ibu? Hari ini Masya Allah ya, yang sangat sedih itu kita hari ini, maaf Bapak dan Ibu, kalau kita di kota Madya Pekanbaru nih, tengoklah malam-malam mana yang banyak malnya penuh daripada musola dan masjidnya. Rayu Pak, monitor tidak ada, tapi yang pasar tetap ramai juga. Maka hari ini kita mindset ini kita rubah, kita nak jadikan masjid dan musola kita itu sentral umat. Bagaimana tempat berkumpulnya umat, tempat berkumpulnya orang Islam, timbul kasih sayang, pejabat rakyat, ulama dengan orang awam, laki-laki sesama laki-laki, anak-anak muda dengan orang tua, mereka bekerjasama, mereka berjumpa di masjid, hidupkan silaturahmi, tegur sapa. Jangan kalah pula kita dengan pom bensin. Yang paling setia tuh wanita pom bensin tuh. Ibu dari nol Pak. Ibu bisa dari nol Bu? Nggak bisa. Cobalah hari ini kalau anak kita ada yang sepak dari nol. Tuh ya, kalah pom bensin. Maka mau kita ciptakan Bapak dan Ibu, masjid dan musola ini sentral umat, tempat berkumpulnya umat, timbul kasih sayang. Apa perlu nanti halal melon tahun depan Pak Ketua bantai kambing lagi? Jangan diadu dengan itu aja. Betul bantai kambing semangat Bapak. Terutama yang majang gue, sanang mana yang makan yang majang gue itu. Ya Pak, beda tuh Pak. Kalau kita adakan makan-makan tuh masjid dan musola biasa rame. Ya Bu. Jangan kita menyangka oh nih anak-anak nih nanti makan aja kerjanya. 5 atau 10 tahun lagi mereka akan menghidupkan musola Bapak dan kalau ini jadi masjid, maka inilah generasi-generasi muda kita. Kita akan berkalang tanah. Inilah tongkat estafet perjuangan bangsa dan negara kita ini, anak-anak muda.
Kalau anak-anak mudanya digembleng dengan masjid, cinta kepada masjid, cinta kepada Al-Quran, senang silaturahmi, maka tidak akan tertutup kemungkinan 5-10 tahun ke depan, maka inilah tonggak pemuda-pemuda kita akan menjadi tonggak estafet kita. Amin kalau Bapak Bu. Nah, maka caranya kalau anak-anak rajin ke musola nih, sering buat makanan. Coba, jangan marah-marah Pak, maaf Pak. Kalau bapak yang tua-tua ini marah-marah, musola didoakan oleh anak, capek lah Pak, mati. Nah, saya terkesan dengan ada orang-orang India, Pakistan tuh Pak. Dia ada orang-orang Arab. Mereka di sakunya itu ada permen Pak. Jadi kalau anak-anak ini main-main, langsung kasih permen. Disumpalnya mulutnya diam deh. Awak marah-marah, weh, bang, lari hilang. Apa katanya sama kawan? Doakanlah Pak Haji, gue capek mati gitu. Dia tidak wangi-wangi lain. Jadi Bapak dan Ibu, inilah kesempatan terbaik bagi kita. Syawal ini adalah bulan peningkatan, kesempatan terbaik bagaimana kita menghidupkan amal-amal masjid dan mushola. Ketika sebulan penuh kita dilatih, ditarbiyat, diberikan edukasi, pelajaran, cinta dengan masjid, cinta dengan mushola, cinta i'tikaf. Bagaimana ketika 11 bulan setelah Ramadan ini adalah buktinya. Berhasilnya kita menjalankan ibadah Ramadan, tengoklah 11 bulan setelah Ramadan. Kalau kembali ke asal, berarti Ramadan kita Bapak dan Ibu cuma adat dan istiadat. RT, kalau jemaah Bapak ini semua Pak, warga Bapak ini senang tak Pak RT? Senang Pak ya? Mudah diatur. Mudah diatur Pak. Kalau orang Islam ini datang ke masjid, semangat cinta ke masjid, muka mudah dia diatur di dalam kehidupan. Saya sudah keliling 8 negara Pak. Paspor sudah 3 kali Pak. Indonesia ini sudah saya kelilingi kecuali Kalimantan itu karena COVID aja. Sampai ke Papua ini jadi dan nyebrang. Ke pelosok-pelosok kampung itu sudah datang Pak. Walaupun saya mau balik IKMI Pak, tapi saya tetap juga, saya tanya kawan-kawan IKMI, sudah pernah enggak usah datang ke pelosok-pelosok kampung dengan biaya sendiri? Dakwah itu datang. Kalau ini kan diundang aja. Datang ke pelosok-pelosok kampung tuh. Tidak ada pengeras suara, tidak ada di situ tempat-tempat pengajaran kita datang ajarkan agama mereka orang Islam. Sangat sedih kita Bapak dan Ibu, satu kampung itu tidak ada orang yang pandai memandikan mayat, kalau mati kampung itu tidak tahu lagi. Mungkin dicampakkan aja lagi, karena tidak ada yang pandai. Istri tidak ada, sinyal tak ada juga. Nah, tapi masyarakatnya ada orangnya. Satu kampung. Sangat sedih. Ketika kita azan zuhur, Pak, terkejut orang kampung datang sekampung. Pak, mengapa? Pak, ngapain Pak? Ya, kita kan sholat zuhur mesti azan, karena ini masjid besar. Kata orang kampung, Pak, biasanya kami sholat di sini seminggu sekali Pak. Itu pun Jumat. Terkejut kan? Itu nilai diri kita. Maka kita bersyukur Bapak dan Ibu, kita tinggal di kota ini seantero terdengar suara kumandangan azan. Tetapi yang namanya masjid mushola tidak juga ramai. Apa penyebabnya? Padahal bersaut-sautan suara kumandangan azan. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Rijalun la tulhihim, laki-laki. Dalam konteks ayat itu dikatakan rijal. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena yang wajib sholat berjamaah itu, yang tidak ada uzur sholat itu adalah laki-laki.
Kalau bapak-bapak dengan anak-anak ibu yang laki-laki tidak sholat, tanya, kamu nih rijal atau unsa? Kamu nih laki-laki atau perempuan? Kenapa tidak sholat? Malas. Oh, berarti kamu haid ya? Nifas, wilada. Kenapa? Karena yang tidak boleh sholat 3 orang ini. Haid, nifas, wilada. Kalau dia laki-laki wajib dia sholat. Ya Pak? Tengok Pak, awak laki-laki itu enggak ke? Coba cek balik. Rijalul la tulhihim, laki-laki yang tidak dilalaikan dari perniagaan dan jual beli dengan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang namanya mendirikan beda dengan mengerjakan. Salat Isya ini sampai 4:30 besok masih ada waktu subuh. Isya ini dibagi 5 waktu. 4:30 subuh masih bisa sholat Isya Pak, karena Isyanya subuhnya jam 5 kurang 10 masih bisa tuh. Itu konteksnya mengerjakan sholat. Yang diinginkan itu adalah mendirikan sholat. Yang namanya mendirikan sholat, pertama di tempat azan dikumandangkan, yang kedua secara berjamaah, yang ketiga takbiratul ula, mengikuti takbiratul ula dengan imam. Allahu Akbar, kita ikut. Berat Pak. Ibu, istiqomah itu berat, yang ringan istirahat. Istiqomah itu berapa? Datang ke musola 5 waktu kita datang, walaupun rumah kita sejengkal. Masya Allah. Ada yang mau berangkat haji tahun ini dari musola kita Pak Bu? Indonesia ini termasuk negara yang paling semangat haji dan umroh. Kalau dikumpulkan setiap tahun orang yang berangkat haji dan umroh, betul-betul latihannya di masjid dan musola tempat dia tinggal, 35 sampai 40 hari berada di kota Mekah Madinah. Dia terlatih, dia sholat di dekat rumahnya 5 waktu dia berjamaah. Ketika datang ke sana akan terlatih dia sholat. Tetapi maaf, 1000 kali maaf Bapak dan Ibu, kalau tidak terlatih dia datang 1 jengkal rumahnya daripada masjid. Kalau di negeri kita ini setannya masih kopral Pak Bu. Kalau di Mekah Madinah itu setannya jenderal internasional. Kalau di sini masih dekat nih, kopral nih setan-setan. Kalau di situ udah internasional Pak. Kalau tidak terlatih kita datang ke musola ini, tidak kita tekan hawa nafsu kita, tidak kita tekan keinginan-keinginan kita. Ketika kumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita tidak akan ada kekuatan. Dia baik buruknya satu kampung tergantung masjidnya. Ahabul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi itu adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan tempat yang Allah benci itu adalah pasar-pasarnya. Menentukan makmur satu kampung, tengoklah masjidnya. Kalau masjidnya makmur, diramaikan, jemaahnya ramai, insya Allah warga itu akan timbul kedamaian dan ketenangan. Kalau ada jemaah masjid kita Pak RT datang ke masjid tapi baca kak juga karajon, perlu kita cross check tuh gimana caranya datang ke masjid. Takut-takut dia langkahnya bukan langkah kaki kanan ke masjid, kebalik. Ke WC dia langkah kaki kanan, masuk masjid langkah ke kiri, makanya barantamnya kerajon. Adabnya salah. Bukan dapat rahmat dia datang ke masjid. Padahal tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi itu adalah masjidnya. Sehingga dalam satu riwayat Nabi katakan, man alifal masjidah alifahullah.
Barang siapa yang cinta kepada masjid, maka Allah akan cinta kepadanya. Orang kalau sudah ta'alluq hatinya ke masjid Bapak dan Ibu, ada cinta. Pak, cinta itu seperti itu Pak. Bu, cinta itu apa tuh Bu? Cinta apa gitu? Apa mana cinta? Cinta itu tidak berbentuk tapi bisa dirasa, ya Pak? Zaman dahulu tidak ada WA, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook. Orang dulu kalau ngirim surat pakai tulis, ya Bu. Kadang-kadang diselipkan di situ tuh rumah tuh, tapi diselip di pagar tuh, atau dikirim sama anak-anak, dikasih goreng nih, dek, tolong kirim sama ibu tuh ya. Wah. Ketika dapat surat dari kekasih itu berbunga-bunga wajah. Kadang-kadang diletakkan di bawah bantal. Pengalaman Ustaz, pengalaman Yojos dek. Diletakkan di bawah bantal tidur tuh. Diulang, dibaca berkali-kali. Kenapa? Karena surat cinta dari sang kekasih. Kalau disebut nama kekasih kita tuh tasirok darah, ya Pak. Langsung tasirok darah. Ini cinta kepada makhluk. Innal muhibba lima yuhibbul muti'. Innal muhibba, sesungguhnya yang mencintai akan taat kepada yang dicintai. Hari ini bagaimana kecintaan kita kepada Allah Bapak dan Ibu? 5 waktu kita sehari semalam dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 waktu kita dipanggil. Kalau betul-betul ada keyakinan di dalam hati sanubari satu orang, walaupun muadzin yang manggilnya, hakikatnya Allah panggilnya, maka dia akan tanya hatinya, saya ini betul-betul Islam atau enggak? Islam itu bukan singkatan Isa, Luhur, Isa, subuh, Luhur, asar, maghrib. Nah itu kata Islam tuh arti kita aja tuh, orang Melayu. Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman bahwa muslimun. Aslama itu adalah menyerahkan jiwa dan raganya. Tanda dia menyerahkan jiwa dan raganya, dia bersyahadat. Maka di dalam kitab Sulamun Taufiq dikatakan, apa makna syahadat itu? Asyhadu, aku bersaksi, aku bersumpah setia, aku meyakini, aku berikrar. Ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maknanya sudah bersaksi, bersumpah setia, mengimani, berikrar bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhannya. Tanda-tanda iman satu orang betul-betul dia yakin kepada Allah, ketika disebut nama Allah, gemetar hati. Sama dengan kita. Coba, kalau dipanggil apa-apa tuh getar hati ibu. Sebanyak kok cuma ya yang beb awaknya dipanggil, itu bergetar hati, ya Pak ya? Tanda bergetar hati tengok wajahnya, kalau sumringah insya Allah tuh. Tanda-tanda orang yang betul-betul dia beriman kepada ketika dipanggil bergetar hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia akan tinggalkan aktivitasnya, dia akan tinggalkan pekerjaannya, dia akan tinggalkan perkara-perkara keduniaan, dia akan datang kepada panggilan. Hari ini ada enggak di negeri kita seperti itu, Pak?
Saya belum jumpa dengan wali kota dan Pak Gubernur. Mau saya sampaikan aja. Belum jadi-jadi, Pak. Mau kita bilang, enggak apa-apa lah. Bilang Pak Agung, kalau Bapak tidak sholat berjamaah ke masjid, jangan harap warga Bapak pun datang. Kalau kita mau jadi pemimpin, tengoklah Sayyidina Umar. Itu pemimpin yang ditakuti oleh seluruh raja-raja. Sayyidina Umar senantiasa sholat dia ke masjid berjamaah, menunjukkan kepada umat. Sayyidina Umar belajar sholat daripada Rasulullah SAW. Nabi sampai akhir kehidupannya tidak pernah sholat fardu di rumah. Sholat fardu, Pak, ya? Kalau sholat sunat itu dianjurkan di rumah kita. Sholat fardu Nabi sholat di masjid. Hatta ketika Nabi dalam keadaan sakit, maka Nabi tidak bisa berdiri, maka dipapa oleh dua orang sahabat, salah satu pamannya Abbas radhiyallahu anhu, didudukan di salat berjamaah. Ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam. Ini bukti kepada kita, menunjukkan apa nilai yang kita ambil Bapak dan Ibu. Kalau sekiranya orang Islam dia memakmurkan masjid, melaksanakan sholat berjamaah, berdoa berjamaah, 40 orang berdoa, di situ ada doa diijabah oleh Allah. Yang permasalahannya, maaf, para petinggi-petinggi itu kadang-kadang tidak nampak ada sholat. Tadi di mana sholat? Ada kawan kita Pak Helmi Hasan, Gubernur Bengkulu itu, Pak Bu. Ketika dia jadi wali kota, dia buat sayembara. Barang siapa yang bisa jaga sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka diberikan hadiah Avanza baru. Langsung heboh. Yang paling heboh itu orang awak. Apa katanya lagi lo wali kota kok. Ada lo sholat lagi ndak opo. Biasanya yang heboh itu hendak ke masjid biasanya. Emangnya mudah kita jaga sholat 40 kali itu, Pak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, man shalla lillahi arba'ina yauman. Barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari fi jama'atin, secara berjamaah, yudrikut takbiratul ula, mendapati dia takbiratul ula, Allahu Akbar, takbiratul ula, takbir dia, kutiba lahu bara'atani, niscaya dicatat dua kebebasan baginya, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Pertama bebas daripada api neraka, yang kedua bebas daripada sifat munafik. 40 hari lumayan, Pak Bu. Bukan mudah tuh. Tanya kepada orang yang haji, mampu nggak dia jaga? Kadang-kadang sudah 39 hari kita jaga, ada aja lah, sakitlah perut kita. Nah, tertinggal kita, tidak jadi tuh. Setan tuh gelarnya PTT, Bu. Tahu Bu PTT? PTT itu penipu tingkat tinggi. PTT. Saya ditanya juga, apa keraja Ustaz? PTT, pengusaha tingkat tinggi. 5 bumi dipijak, situ gak lewat teletak. Setan itu dia penipu tingkat tinggi. Sudah pengalaman lama dia menggoda anak cucu Adam. Jadi ketika satu orang betul-betul dia jaga dengan istiqomah, sehingga Allah Ta'ala akan berikan kemanisan, akan datang cinta. Orang kalau sudah dapat cinta, dia akan berkorban untuk orang yang dicintai. Iya, Pak? Apa semboyan kita dulu, Pak, untuk mendapatkan istri kita? Gunung kan kudaki, lautan akan kuserberangi demi mendapatkan pujaan hati. Wah, iya Pak. Apa senyum-senyum aja, Pak? Kenapa? Karena datang cinta. Orang sudah cinta pasti dia akan pengorbanan.
Kalau yang belum menikah kan tahu pengorbanan nih. Pak ya? Ada kemarin kita daurah dengan Syekh Ali Abdurrahman, Syekh dari Mesir. Kata Syekh dari Mesir, ada muridnya datang, Syekh, saya akan menikah. Syekh itu dia bilang, cuek aja deh. Syekh, doakanlah, datanglah, wah saya akan menikah nih. Calon saya ini betul-betul saya cintai betul, Syekh. Dari banyak saingan saya yang dipilihnya. Syekh itu diam aja. Apa kata Syekh? Karena di desa-desanya, kamu tahu hakikat cinta itu kalau kamu sudah menikah selama 5 tahun. Iya Pak? Iya Pak? Kalau tahun pertama panggilnya ayang deh, kakanda, adinda. Sering tanya tuh, sudah makan sayang? Nah, kalau berjalan tuh hati-hati sayang, jangan nanti. Nah, itu tahun pertama Pak. Kalau dia punya anak 1, mulai kurang tuh. Anak 2, mulai lagi tuh. Anak 3, mulai. Kalau dulu pakai panggil kakanda, adinda, sayang. Kalau udah lama, pengantin lama ini, pengantin tua, bukan pakai adinda, kakanda lah. Alangkan. Pakai oi-oi lah Pak. Kalau dulu ketika awal-awal pengantin baru disiapkan makanannya. Ini Kang, ini kakanda. Iya kan. Kalau ada pengantin lama ini ambil surang-surang. Kadang-kadang gambarannya kalau tidur Pak. Kalau awal-awal menikah bercengkrama nih, bertanya-tanya. Kalau ada pengantin baru ini ada di punggung kadang. Jadi Bapak dan Ibu, banyak nilai yang Allah Ta'ala berikan ketika orang Islam memakmurkan masjid. Akan timbul kedamaian, ketenangan. Dalam satu riwayat Nabi katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpullah satu kaum. Satu orang dalam bahasa Arab itu mufrad, wahid. Kalau 2 namanya tasniyah, kalau 3 namanya jamak. Jamak itu 3 ke atas. Yang dikatakan kaum, berkumpulnya berapa orang itu kaumnya. Model kita ini itu ada kaum. Tidaklah berkumpulnya satu kaum di mana dia berkumpul, di rumah-rumah Allah. Apa yang dia buat? Yatluna kitab Allah, membacakan kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum. Allah Ta'ala, mereka saling mengajarkan sesama mereka. Apa yang Allah akan berikan? Allah Ta'ala berikan sakinah. Sakinah itu ketenangan jiwa. Saking tenangnya jiwa sampai takkan tua. Ini kan awak karya dia suara Pak. Kalau lemakin mulai selesai ini. Mengecil Ustaz Surah yang menjawab lalu. Nah, ini karena karya aja nih. Kalau lemakin mulai kayak khutbah Jumat, selesai itu. Sudahlah AC-nya banyak, suara ustaznya pun tak terdengar, ya kan? Masjid besar pula, selesai itu. Tidur Jumat. Kenapa? Karena masjid itu tempat sakinah, ketenangan jiwa. Tanda jiwa itu tenang, maka mudah tidur. Cobalah jiwanya galau. Mau sepiring bed tebal pun tak bisa dia, karena galau. Allah berikan sakinah, wasiat umur rahmah, diliputi rahmat daripada Allah. Wahafat umul malaika, malaikat akan senantiasa kepada majelis zikir. Malaikat akan mendoakan orang yang datang majelis zikir. Apa doa malaikat Bapak dan Ibu? Allahumma fir lahu warhamhu. Ini bukan doa naik. Jangan takut pula. Pak, itu doa naik. Iya, ketika orang mati itu doanya juga. Tapi itu doa malaikat orang yang istiqomah datang ke masjid, duduk dalam majelis. Maka doa malaikat, Allahumma fir lahu warhamhu. Ya Allah ampunkan dosanya. Ya Allah rahmati. Ini doanya malaikat. Wa zakarumullah fiman indah, nama kita ini akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan majelis para malaikat. Jadi Bapak dan Ibu, di tempat saya ketua BSKM Pak.
Badan Sosial Kematian. Saya bilang sama PRT kami, Pak, kalau ada yang lapor kepada Bapak, dia mau tinggal kepada di kampung kita nih, nggak ikut BSKM, Bapak suruh pindah aja lah. Kok gitu dulu, Ustaz? Ya jangan tunggunya mati lah baru datang masjid. Oh, dah selama dah tahu dah. Ya berarti, dah tersinggung berarti kan? Iya, awak dah tahu Pak lah mati baru gitu. Ustaz, tolong, ini ada yang meninggal warga kita. Warga siapa Pak? Warga Ambo. Kok nggak terdata di kami anggota BSKM Masjid As-Sakinah? Nggak terdata. Biasanya kan RT dengan kita masjid connect kan data-datanya. Karena warga kita kalau mati nanti didatang ke masjid. Jadi Bapak begitulah PRT sudah. Kalau Bapak mau warga Bapak mau tinggal di sini mau taat dia. Sini wajib ikut BSKM. Pak kok pandai dia mati besok mandi sendiri. Ya kadang-kadang orang awak tuh karya ngok Pak, karya kelengkang. Ya Pak Bu, sosial ini kadang nggak mau ikut ya Pak. Tanya sama PRT. Ya PRT. Kalau ada kemalangan baru dia lunak gigi pada lidah. Nah minta tolong deh, Ustaz. Kadang-kadang juga kadang-kadang sekali-sekali Pak. Ikut SKM enggak, ya mati ya lu surang bilang. Iya kadang-kadang nunggu mati dulu mau datang ke masjid. Ketika sehat diberikan nikmat oleh Allah tak mau datang ke masjid. Apa tunggu di keranda dulu, diletakkan di depan imam. Ketika semasa hidup dia tidak mau di belakang imam, tunggu dia mati dulu baru sholat di masjid. Tapi bukan di belakang imam, tadi depan. Saya tetap tanya Pak kepada yang umumkan, Pak, innalillahi wa inna. Awak tanya, Pak, di mana tinggal Bapak tuh? Kata Ustaz, ya saya tahu, saya nggak nampak di masjid, nampak. Di RT itu Ustaz kan? Pak tengok-tengok lah wajahnya, nggak pernah nampak lupa di masjid. Tunggu mati. Banyak nggak tahu kita Pak. Padahal masjidnya besar, masjid namanya Sakinah lagi, tenang jiwa. Padahal ketika seluruh orang-orang Islam memakmurkan masjid, Allah akan berikan tenang jiwanya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabb-nya, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Niscaya tidak ada gundah gulana, tidak ada ketakutan di dalamnya. Allah akan berikan ketenangan. Allah akan cabut gundah gulana, walaupun tidak ada uang, tapi hatinya bahagia. Tapi kalau punya uang, bahagia, mantap lagi. Ya Pak? Ya Bu? Tanya sama Ibu. Apalagi bulan-bulan akhir nih, tanggal-tanggal akhir nih. Ya Pak? Tanggal 24 nih. Tengoklah wajah Ibu. Ini mulai kerekening tuh Pak. Nah, ada cerita nih, cinta, jujur, itu para dulu kan. Kalau bulan-bulan akhir ini Pak, tidak berlaku sabar Pak. Innallah masabirin ya Bu. Ya, tidak laku tuh. Tapi kalau Bapak nanti pulang ke rumah, bawa Soekarno-Hatta, kasih agak 3. Mulainya 1 itu sudah berubah gaya tuh Pak. Sumringah deh. Kasih 2. Mulai dia berubah gaya style. Kalau Bapak kasih 3, mulai tanya, Bang, mau makan apa Bang? Mau minum apa? Berubah tuh. Besok Bapak nanti mau tidur ditanyai servisnya. Servis luar dalam enggak banget. Tapi kalau pulang bawa karyang, selesai tuh. Ya Bu, akhir-akhir Bang. Jadi Bapak dan Ibu, inilah yang mesti hari ini kita budayakan. Menanamkan cinta ke masjid. Bagaimana menanamkan cinta ke masjid? Salah satu adalah pertama pemimpin-pemimpin datang ke masjid. Kepala keluarga datang ke masjid. Melatih anak kita di rumah. Dia ada 3 golongan aja anak-anak nih. Pertama baligh. Baligh ini yang dianjurkan ke masjid. Baligh itu adalah sudah
mukallaf, sudah diberatkan syariatnya. Kalau dia tinggalkan sholat berdosa nih, itu balik, sudah tahu dah. Yang kedua tuh mumayyiz. Mumayyiz itu kalau bawa anak ke masjid kita bilang di rumah, nah jangan bicara-bicara, jangan lari-lari ya. Tahu deh, itu mumayyiz deh. Balik dan mumayyiz kita bawa ke masjid. Tapi kalau sobi namanya, sobi itu dia dijadikan masjid ini lapangan. Tuh, pokoknya dijadikan lapangan bola, lah musola ini pam. Itu sobi namanya. Sobi itu jangan dibawa ke masjid. Suruh ibunya jaga di rumah. Kalau bapak mau latih anak, saya mau bawa ke masjid. Kadang-kadang apanya karya ngokes teh. Dipanjatnya orang yang sholat di rumah. Melatih itu di rumah. Kalau sobi itu di rumah dilatih. Kita tengok, kita sholat sunat di rumah, nanti anak ikut tuh. Masalahnya saya pengalaman Pak Bu, anak saya 5 baru, laki-laki 4, susun paku tuh. Dia tengok kita terus, kadang-kadang dia tengok-tengoknya wak kan. Dia ikut juga. Melatihnya di rumah. Anak-anak tuh sobi namanya. Karena dia nanti lari deh. Lapangan bola. Sobi ini jangan dibawa ke masjid, dilatih di rumah. Jangan dibawa tuh balik dan mumayyiz. Kadang-kadang orang tua ini kadang-kadang dia agak apa pula melatih anaknya. Akhirnya dikacaunya masjid nih. Ini tidak kusuk. Entahlah apa yang tua tuh naik asam uratnya, kolesterolnya kan. Naik apanya gula darahnya kan. Awak baru ke tanang yo, dia start 8 nek dia menahan napas, ya kan? Latihannya di rumah apa Bu? Mau latihan anak itu di rumah. Sudah tahu dia mumayyiz baru dibawa ke masjid. Latihan itu salat, mulu auladakum bisalah, muru auladakum bisalah. Perintahkan anak-anakmu dengan salat. Latihan salat itu di rumah. Biasakan rumah salat-salat sunat. Ketika sudah mumayyiz dan balik, ajak anak-anak itu ke salat ke masjid. Jadi Bapak dan Ibu menanamkan ini memang dari rumah. Kalau kepala keluarganya tidak sholat, kalau ibunya tidak sholat, maaf, bagaimana anak-anak kita akan menjaga sholat? Kalau hari ini anak-anak kita ini kritis dan seperti kita dulu. Kalau kita dulu kata bapak kita, masjid, baik ke surau, baik pergi kita, dia nak ke surau. Tapi hari ini bapak dan ibu, kita bilang anak kita, pergi sholat nak. Ditanya, ibu nggak sholat, bapak nggak sholat. Nah kritis dia. Kita suruh anak kita pakai jilbab, ibu aja kayak tensi. Kena itu oleh anak kita. Kritis dia Pak. Maka pengajaran itu adalah awal-awal di rumah. Membiasakan anak-anak itu cinta dengan sholat. Dan kita mencontohkan anak-anak kita latih ke masjid. Biasakan kita sholat ke masjid. Pengajaran ini sudah hilang Pak. Etika dan adab ini sudah hilang. Saya datang ke Jawa Timur Pak, tahun 2008 sama 2018 saya ke Jawa Timur. Di Indonesia ini saya tengok masjid yang sholat berjamaah penuh disitulah. Ada namanya daerah Jawa Timur itu namanya daerah Karas Temboro. Itu satu kampung itu Bapak dan Ibu, itu kita tengok semua laki-laki itu sholat berjamaah di masjid. Motor saya itu legenda atau, itu katanya Ibu, itu legenda. Itu harus digembok Pak. Kalau tidak digembok cakram dah, gembok ada itu selesai tuh. Motor Ustaz pun hilang, dibuat hilang di masjid. Kalau di kita itu digembok Pak. Kalau Anda nanti keluar main dah, atau dipinjam kawan, tak balik-balik lagi. Tapi itu payah juga mendapatkannya tuh Pak. Bapak dan Ibu legenda, punya legend, namanya legend. Tak bisa dijual tuh Pak.
Pertama pemberian mertua. Nah, STNK ada kasih, orang bilang Pak, tidak kasih BKB, oh, nanti dijual nanti, tidak jadi. STNK ada dapat Pak, ini menunggu BKB lagi, bentar lagi kita nunggu surat ruko lagi kan. Di Jawa Timur tuh, di Temboro tuh Bapak dan Ibu, orang sholat berjamaah ini nggak digembok nih Pak, ditinggalkan aja kunci, nggak ada maling. Masalahnya premannya sudah datang ke masjid, premannya ikut sholat. Satu kampung tuh Pak sudah sholat laki-laki sudah berjamaah di masjid. Pasar-pasar itu, maaf Bapak dan Ibu, pasar-pasar itu Pak, kalau setiap Jumat tuh setiap tamu yang datang ke kampung itu gratis makan hari Jumat. Harganya murah. Kalau tamu datang ke pasar kita langsung berubah harga 2.000 menjadi 5.000 karena yang datang tamu, situ malah digratiskan. Ramadan itu Bapak dan Ibu tarawihnya 30 juz. Ada kelas 30 juz, ada 15 juz, ada 5 juz, ada 1,5 juz. Nah, itu paling rendah tarawih. Kalau yang 30 juz itu Pak dari habis Isya sampai subuh, sampai sahur. Selesai Ramadan dapat imam-imam itu dapat hadiah umroh gratis. Sudah hidup suasana, itulah satu kampung itu. Nanti Bapak dan Ibu tengok di itu ada pondok Pompes atau desa Temboro, Karas Temboro, Magetan, Jawa Timur. Nah, keluar tuh. Sholat berjamaah ini sudah 100% orang laki-laki melaksanakan sholat berjamaah, maka keberkahannya timbul. Timbul kasih sayang, tegur sapa, keberkahan datang. Hari ini kita menginginkan negeri kita tercinta Riau dah. Kadang-kadang sedih kita Riau nih Pak Bu, ya kan? Ini kan anak hujan Pak. Kalau hujan insya Allah nih. Dengar deh. Kalau hujan insya Allah. Apa insya Allah nih Bu? Banjir. Maka menanamkan cinta masjid, cinta sholat untuk menjadikan sifat. Apa maksud kita laksanakan sholat Bapak dan Ibu? Membawa sifat ketaatan di dalam sholat, mau kita bawa keluar sholat. Nah, itu intinya. Kalau sifat sholat ini sudah dibawa di dalam kehidupan, ada sifat ini dalam pejabat dia akan takut kepada Allah. Kalau sifat sholat ini ada pedagang tidak akan menipu. Kalau sifat sholat ini ada pekerja, dia tidak akan korupsi dalam pekerjaan. Bapak dan Ibu jangan menyangka korupsi itu korupsi uang. Korupsi waktu pun korupsi juga. Masuk jam 8, keluar jam 5, jam 10 pergi ke musola, sholat duha ada. Sambil 2 rakaat tertidur, itu korupsi itu. Tidak ada dalam SOP kerja. Itu bab muamalah namanya. Kalau betul-betul dia tanamkan, betul-betul dia merasa diawasi oleh Allah, maka ketika akhir bulan dia kata, Pak maaf Pak, gaji saya tidak segini loh Pak. Oh, kenapa? Karena ketika dalam masa kerja sebulan ini saya 3 kali cutinya Pak. Kan ada yang mengajukan cuti, enggak cuti Pak, tapi ketika waktu duha saya ke musola. Di musola sholatnya 2 rakaat, tidurnya 1 jam. Ada enggak pada ini Pak? Kalau yang sudah belajar ada. Rasa takut ya, karena bukan haknya. Tapi yang banyak kan tidak ada. Mau kita tanamkan sifat sholat ini, kita bawa keluar sholat. Apa yang kita buat di dalam sholat mau kita praktekkan. Jadi maaf juga Bapak dan Ibu, maaf nih, 1000 kali maaf. Ketika kita sholat tutup aurat Pak, aurat laki-laki pusat sampai lutut. Aurat wanita itu adalah di hadapan laki-laki yang bukan muridnya adalah minimal dia muka sama telapak tangan yang boleh dibuka. Tapi bagaimana keadaan hari ini? Ketika sholat kita tutup aurat, ketika luar sholat maaf nih Pak,
aurat kita ini terbuka. Kadang-kadang lah gae, enggak tahu juga gae. Anak gae, orang gae lah gayanya mudahlah. Maknanya belum mencerminkan sifat sholat itu dalam kehidupannya. Kalau sifat sholat ini kita bawa di dalam bab muamalah, maka dia tidak akan takut apa yang kita makan ini betul-betul hasil yang halal. Kalau sifat sholat dibawa dengan bertetangga, maaf, dia akan menjaga hati tetangganya. Perkara-perkara yang menyebabkan tetangganya sakit dia akan, termasuk maaf Pak Bu, saya di tempat saya tuh kadang-kadang maaf juga Pak, bab sampah ini kan sepele, buang sampah sembarangan. Orang kita ini kadang-kadang maaf, kalau kita berangkat pergi ke Malaysia, Singapura terutama, nah kalau Singapura selesai lah Bapak dan Ibu, buang puntung itu selesai tuh, kena denda tuh Pak. Merokok itu buang puntung tuh, selesai tuh, kena denda. Begitu budaya tertib mereka, cerminan. Kalau di negeri kita kadang-kadang maaf Pak, sembarang aja. Kalau sifat sholat ada dalam dirinya, kalau saya buat ini, yang dikatakan zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempat itu zalim. Kalau sifat sholat dia bawa dalam kehidupan, dia tidak akan mau berlaku zalim. Kalau saya buat ini, bagaimana saya pribadi? Kalau saya seperti itu, bagaimana perasaan kita? Maka hakikat inilah mau kita buat Pak. Maka sahabat-sahabat Nabi, sifat ini telah wujud di dalam kehidupan mereka. Maka kenapa kita disuruh latihan lagi, datang ke masjid lagi, datang, supaya sifat-sifat itu wujud dalam kehidupan kita. Sifat-sifat sholat mau kita praktekkan di luar sholat. Tak letih pengurus musola, mari Bapak dan Ibu kita berinfak ke musola Ibadur Rahman, kita akan bangun kanopi. Ini tidak ada pesan pengurus Pak, ini karena saya dengar aja tadi, saya sampaikan balik. Coba ya, coba ketua, ambil ya ketua ya. Kalau sifat sholat ada di dalam diri kita, dia akan membantu bagaimana untuk kemaslahatan umat. Coba ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalau bapak dan ibu datang ke musola kita hari hujan, ada kanopi ditindak ke basah, senang nggak hati kita? Tapi cobalah hari hujan di situ. Apa kata ibu nih? Wah, lu pengurus masjid musola apa? Lah hujan anak alunur kanopi ke siap lain. Tapi ketika diminta donatur nggak mau belak korban. Itu salah ya kan? Coba. Tapi kalau sifat salat datang di dalam satu orang, dia akan berkorban di jalan Allah, harta milik Allah, digunakan untuk fasilitas kemaslahatan umat, menjadi ladang pahala bagi kita. Sifat inilah mau kita wujud Pak. Kalau sifat ini wujud dalam setiap kalangan masyarakat kita, maka akan timbullah negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sakinah, mawaddah, warah. Halo Bu. Nah saja Pak. Halo Pak. Ini udah 1 jam nih Pak. Hawa kopi udah keluar nih. Terbawa enggak Pak? Hawa kopi udah keluar nih Pak. Nah, jadi apa inti yang kita bawa pulang Bapak dan Ibu? Setiap orang mesti saling bahu-membahu. Kalau Bapak dan Ibu warga ini datang ke musola, yang paling beruntung itu adalah Pak RT. Soalnya enggak Pak RT paling beruntung? Ngalir pahala sama Pak RT. Coba deh. Ayo warga-warga kita sholat di musolanya. Pak RT ngalir pahala karena dia pemimpin.
Tapi kalau bapak ibu nak ke musola yang pertama kali nggak naik, Pak itu. Ini barek kalau nanti di RT kok Pak. Pas yang elo-elo lah iya, pas buru-buru kawa. Itu yang barek ste. Ya berarti pas bab piti-piti makan surang ibu apa? Pas karajo aja berarti itu yang enggak lama itu. Bukan perpisahan yang kita tangisi kan, caranya enggak lama. Jadi inilah intinya. Pertama, mari kita Bapak dan Ibu dengan Syawal, momen Syawal ini, mari kita saling bahu-membahu, saling ajak mengajak, saling dorong-menorong. Ibu-ibu kalau berhalangan tidak datang ke masjid, dorong anak kita, dorong suami kita, dorong ahli keluarga kita yang laki-laki ke masjid. Ya Bu? Bu, abang perlu bilang sama Bapak, Pak, kalau Bapak rajin ke masjid, kata ibu-ibu, aku kasih hadiah spesial. Ya Bu, janganlah Bapak ini datang ke masjid baju enggak disetrikakan, Pak, basi lima peak kata orang awak, usik masai. Kapan perlu rajin Bapak itu diberikan, dia apa kan, digosokkan bajunya sikit, ya kan, diberikan hadiah, diservisnya. Jangan seperti 3L aja Bu. Kadang-kadang sholat dalam malah tilang subuh mulai aja. Nah kini servis bapak nih sikit ke masjid. Pak, Bapak kalau mau sholat nanti Pak, Bapak minum dulu nih, kasih nih suplemen, ya Pak, servis sikit. Ya semangat deh. Kalau enggak nanti ketika di musola banyak batuknya. Itu lah ya tuh. Itu kode etik nasional tuh Pak. Kalau 3 ayat aja kita baca nih, mulai batuk jemaat. Apalagi orang awak ini udah tahu kode etik nasional Pak. Pertama dia enggak batuk Pak, cuma kode. Itu kode itu. Itu kode kedua tuh. Kalau imamnya tak ngerti tuh, tengoklah makmumnya. Pakak imam rumah. Nak ngerti juga yang kode alam nih. Itu dia kode etik tuh Pak. Pertama dia itu kode etik tuh. Yang ketiganya batuk lagi, itu maknanya Pak Imam jangan panjang-panjang, rukuk lagi. Yang kedua Bapak dan Ibu, kita jadikan masjid ini sentral umat. Apalagi masjid kita ini tidak ada apanya nih, sangat enak tuh. Besok buatlah sedikit meja-meja situ Pak, biar Bapak yang merokok tuh di situ. Jangan tersinggung pula Pak. Besok kata Pak Ketua, Ustadz Bajangwi itu tidak usah panggil sekolah karena taruh kami kan. Enggak, kita arahkannya di bawah potong pohon itu dibuat meja sedikit. Kan enak situ Pak, ya kan? Ya kan? Dicolokkan ini sedikit untuk spencernya minum kopi. Kalau mak tuh Pak. Ya Pak, Jadi kita jadikan masjidnya sentral, tempat berkumpulnya orang Islam. Kalau ada permasalahan umat, maka jadikan masjid ini sebagai tempat musola ini. Saya kemarin keliling ini Pak. Saya terkesan dengan musola ini. Musola ini ada kedainya nih, Pak ya? Itu kedai atau apa tadi? Sebelah. Pada ruko. Udang. Awalnya sangka baik orang nih, mantap juga masjid nih. Karena saya ekonomi syariah Pak. Kadang-kadang saya di mana-mana ceramah saya survei masjid musola. Ada enggak BUMN-nya, Badan Usaha Milik Musola dan Masjid? Iya Pak Bu, maaf nih. Masjid-masjid maju, yang kaya Cina, Ramadan awak yang kaya. Yang kaya siapa Bu? Kalau masjid musola ini kita punya BUMN-nya, Badan Usaha Milik Musola. Ada supermarketnya, ada kliniknya. Pak Ketua, kapan perlu yang tua-tua ini kita terapi. Ada mendama bapak kita terapi sedikit. Jadi pulang jerengnya. Kalau bapak ini semangat sehat dia ke masjid, pulang dalam keadaan sehat, yang paling senang itu ibu-ibu. Tengoknya bapak ke masjid sehat Pak, keluar tuh Pak, ami-ami ibu-ibu tuh keluar besok tuh. Karena dia suaminya semangat ke masjid, sehat bugar, ya Bu.
Pak Ketua, ya kan? Apalagi kok kita apa-apa tuh rumah, sedang kali itu. Pentingnya Pak, kita nak jadikan musola dan masjid sentral umat, sehingga masjid-masjid kita dan musola-musola kita ini sebagaimana Masjid Nabawi, ada 4 amal. Amal dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah dan khidmat. Masjid ini adalah tempat melayani umat, sehingga betul-betul masjid kita ini sebagai sentral umat. Sehingga memberikan manfaat kepada setiap lapisan masyarakat kita. Masjid ini adalah tempat berkumpulnya, bukan sekedar untuk ibadah rutinitas, untuk kehidupan sosial beragama, untuk kehidupan ekonomi, politik. Maka masjidnya adalah sentral, sebagaimana Masjid Nabawi. Insyaallah Bapak dan Ibu. Lah sajam ya. Alah tuh Bu. Oh tengok lu tuh. Kau bara liter kau. Lah lewat kau. Ikut 33 nya. Itulah 1 jam. Ada cukup lah. Iya Pak ya. Aturnya 33 menit tadi Pak. Dua ya. Lewat ke Pak. Dan 60 menit. Ya Bu. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kita Bapak. Ini masjid ini musola nih. Saya cerita masjid-masjid, mudah-mudahan jadi masjid nih. Ya kan? Kalau warganya tak bisa jadi masjid nih Pak. Penduduknya rapat nih. Ya mudah-mudahan dengan kita senantiasa memakmurkan musola ini, kemudian kita hidupkan sholat berjamaahnya, seluruh warga-warga kita, mudah-mudahan ke depannya jadi masjid. Yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala, yang keliru dari kewadaan saya, supaya majelis kita dirahmati oleh Allah. Kita tutup dengan doa kebaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya walal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala noda dan dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, tambahkan ilmu dan kepahaman kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau telah berikan umur kami ya Allah. Ya Allah, sisa-sisa umur kami dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kekuatan kami untuk memakmurkan musola kami ya Allah, dengan salat berjamaah 5 waktu ya Allah. Ya Allah, jadikan orang-orang yang ada di sekitar kampung kami ini berjamaah salat di musola kami ini ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah, kekuatan kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, timbulkan kedamaian, ketenangan, keberkahan kepada kampung kami ini ya Allah. Jauhkanlah segala perkara musibah dan bahaya daripada kampung kami ini ya Allah. Ya Allah, timbulkan kasih sayang di antara umat Islam ya Allah. Ya Allah, yang sakit di antara kami Engkau sehatkan ya Allah. Yang kekurangan Engkau cukupkan ya Allah. Yang punya hutang Engkau tunaikan hutang-hutangnya dari khazanah Engkau ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.